Halo minasan, kali ini video yang akan dibahas adalah tentang rangkuman dari alur cerita anime yang berjudul Kimi ni Todoke, yaitu tentang seorang murid yang dijauhi oleh teman-teman sekolahnya karena mirip dengan hantu Sadako. Anime yang bergenre romance komedi ini tidak kalah serunya untuk ditonton loh. Tidak perlu lama-lama, inilah rangkuman alur cerita anime Kimi ni Todoke part 1. Menceritakan seorang siswi SMA yang bernama Kuronuma Sawako. Dia adalah siswi yang pendiam, polos, dan misterius, ditambah lagi dengan penampilan rambut hitam panjangnya yang selalu dibiarkan terurai, sehingga membuat dia ditakuti oleh teman-temannya. Karena apa? Karena mereka menganggap Sawako mirip dengan tokoh hantu bernama Sadako yang ada di film The Ring. Kalian pernah nonton film horor satu ini nggak? Yang hantunya keluar dari sumur itu loh. Nah, karena itu teman-temannya memanggil dia dengan sebutan Sadako. Kemudian entah sejak kapan di sekolah mulai muncul rumor kalau Sawako bisa melihat atau memanggil hantu dan melakukan hal-hal spiritual. Ada juga yang mengatakan jika melihat mata Sawako lebih dari 3 detik, maka kesialan akan menimpa orang tersebut. Hingga suatu pagi ketika Sawako berangkat ke sekolah, di perjalanan dia disapa oleh Kazehaya, yaitu anak laki-laki populer di sekolahnya yang sifatnya berbanding terbalik dengan Sawako. Sebenarnya, awal pertemuan antara Kazehaya dan Sawako terjadi pada hari pertama masuk sekolah. Pada waktu itu Sawako menunjukkan arah menuju ke sekolah yang benar. Karena Kazehaya terlihat kebingungan, mungkin dia tidak tahu arah menuju sekolah atau salah jalan alias nyasar kali ya. Dari pertemuan mereka itulah Sawako mulai mengagumi dan memperhatikan Kazehaya. Begitupun sebaliknya. Pada saat Sawako sedang menyiram bunga, tiba-tiba teman satu-satunya Sawako yaitu Shino datang menghampirinya. Sawako kemudian menceritakan anak laki-laki yang bernama Kazehaya. Dia membicarakan tentang kebaikan Kazehaya. Tak disangka ternyata Kazehaya mendengar pembicaraan tersebut dan kemudian menghampiri Sawako. Shino pun berpamitan dan pergi meninggalkan Sawako. Sesampainya, Kazehaya mulai mengobrol dengan Sawako. Kazehaya merupakan orang yang menginspirasi Sawako untuk mulai terbuka kepada orang lain. Ketika sepulang sekolah, Sawako pun menulis namanya diam-diam untuk ikut tes uji nyali. Pada saat itu di ruang kelas, ada teman sekelas Sawako yaitu Yano dan Yoshida yang sedang mengobrol. Dia menginginkan Sadako untuk menjadi hantu. Di tengah-tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba Sawako muncul dan mengajukan diri untuk menjadi hantu. Sawako kemudian mulai berbicara dan mencoba mengungkapkan apa yang ingin dia bicarakan, yang dimana dia ingin berteman dengan semuanya, dan juga menjelaskan bahwa sesungguhnya dia tidak mempunyai indera keenam dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi akibat rumor yang beredar. Berkat Kazehaya, Sawako bisa mengekspresikan perasaannya itu kepada temannya tersebut. Tiba waktunya untuk acara tes uji nyali. Sawako pun sudah mempersiapkan diri untuk menjadi hantu. Dia kemudian berjalan dan bersembunyi di belakang pohon. Ketika satu persatu dari teman sekelasnya lewat, Sawako pun muncul dan keluar menampakkan diri. Kemudian menakut-nakuti temannya tersebut. Teman-temannya pada berlarian dan ketakutan. Pada saat Sawako mulai menakuti lagi, ternyata yang datang adalah Kazehaya. Dia kaget dan berpikir kalau Sawako tidak datang ke acara tes uji nyali tersebut. Kazehaya pun kemudian menemani Sawako di sana. Tiba-tiba, Yano dan Yoshida memanggil Sawako dan menghampirinya. Mereka memberi pujian kepada Sawako atas pekerjaannya menjadi hantu dan memberi sebotol minuman kepada Sawako. Setelah itu mereka meninggalkan Sawako dan Kazehaya. Pada waktu di kelas, Kazehaya tiba dengan keadaan basah kuyup. Dia pun melihat Sawako dan menyapanya. Dengan melihat Sawako dengan keadaan basah kuyup juga, dia menyarankan untuk memakai baju ganti, tetapi Sawako tidak mempunyainya.
Kajihaya pun bertanya kepada Yoshida dan meminta untuk meminjamkan baju olahraga cadangan miliknya kepada Sawako. Yoshida pun meminjamkan baju olahraga cadangannya kepada Sawako. Sawako pun mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi untuk mengganti baju. Waktu istirahat pun tiba. Sebagai tanda terima kasih, Sawako memberikan minuman kepada Kajihaya, Yano, dan Yoshida yang dia simpan di atas meja masing-masing. Kajihaya pun keluar dan menghampiri Sawako. Kajihaya sangat senang karena yang memberikan minuman tersebut adalah Sawako. Tiba waktunya untuk melakukan pertukaran tempat duduk di kelas. Guru wali kelas menyerahkan semuanya kepada muridnya. Murid sekelas seketika membicarakan kondisi gurunya itu yang terlihat pucat. Mereka menganggap kesehatan gurunya itu menurun selama liburan musim panas setelah Sawako menjadi relawan untuk membantu gurunya itu. Satu kelas pun mulai membicarakan rumor-rumor yang berseliweran tentang Sawako. Tetapi Sawako tidak menghiraukannya karena hal tersebut sudah terbiasa baginya. Pertukaran tempat duduk pun dimulai. Pada waktu giliran Sawako untuk mengambil urutan tempat duduknya, semua teman kelasnya berharap agar tidak duduk di dekat Sawako. Setelah Sawako mengambil urutannya, dia mendapat urutan nomor 3 yang dimana tempat duduknya berada di barisan belakang. Ketika teman-temannya mengetahui urutan tempat duduk Sawako, mereka kemudian mengecek tempat duduk masing-masing dan berharap tidak duduk di dekat bangkunya Sawako. Sawako kemudian menuju ke tempat duduknya tersebut, tetapi tak disangka-sangka Kajihaya menukar tempat duduk dengan tempat duduk di sebelahnya Sawako. Kemudian disusul oleh Yano dan Yoshida yang memilih tempat duduk dekat dengan Sawako. Tidak lama kemudian Sawako memberanikan diri untuk memberikan kue kering buatannya kepada mereka sebagai tanda rasa terima kasihnya. Keesokan paginya di sekolah, Sawako mulai dekat dengan Yano dan Yoshida. Mereka mulai saling menyapa satu sama lain. Tetapi Sawako masih terlihat kaku dalam mengekspresikan wajah dan perasaannya. Tidak lama kemudian, Kajihaya pun tiba di kelas dan menyapa Sawako. Disusul oleh Ryu yang duduk di belakang Sawako yang juga temannya Yoshida, di mana dia ini paling tidak ingat terhadap nama teman-temannya. Tiba-tiba di tengah percakapan datang seorang asisten wali kelas. Dia adalah Arai Kabaichi atau sering disebut Pin. Karena wali kelas sebelumnya ada urusan sehingga Pin mengambil alih sebagai wali kelas di kelas tersebut. Yano dan Yoshida sedang siap-siap untuk pulang sekolah. Tetapi tiba-tiba sekumpulan murid sedang membicarakan mereka. Gosip jelek tentang mereka pun mulai menyebar. Karena tidak tahan mendengarnya, Yano dan Yoshida pun datang menghampiri murid yang sedang bergosip tentang dirinya. Kemudian Yoshida bertanya siapa orang yang pertama kali menyebarkan gosip atau rumor tersebut. Mereka menjawab orang yang memulai menyebarkan gosip tersebut adalah Sawako. Yano dan Yoshida pun terkejut. Keesokan harinya di sekolah mulai terjadi kesalahpahaman antara Yano dan Yoshida dengan Sawako, di mana pada waktu itu Yano dan Yoshida tidak sengaja melihat Sawako yang sedang mengobrol dengan temannya yaitu Shino. Ketika Shino mengatakan bahwa dia senang Sawako bisa berteman dengan Yano dan Yoshida, tetapi Sawako malah mengatakan bahwa mereka bukanlah temannya. Pada saat itu Yano dan Yoshida melihat dan mendengar apa yang dikatakan Sawako. Tetapi sebelum Sawako melanjutkan pembicaraannya itu, tiba-tiba Pin membawa Yano dan Yoshida pergi. Itulah awal mula terjadinya kesalahpahaman di antara mereka. Pada saat ketika Sawako pergi ke kamar mandi, dia mendengar gosip baru mengenai dirinya, di mana Sawako telah memanfaatkan Yano, Yoshida, dan Kajihaya. Sawako pun menyadari bahwa gosip-gosip yang beredar mengenai temannya adalah gara-gara mereka dekat dengan dirinya. Sawako pun berpikir untuk mulai menghindari mereka. Ketika sepulang sekolah, Sawako melihat Kajihaya yang sedang duduk. Ternyata dia sedang menunggu Sawako. Kajihaya pun bertanya kenapa Sawako terus menghindarinya. Tetapi Sawako tidak bisa berkata dengan jelas, malah menangis tersengguk-sengguk. Tidak lama kemudian, Kajihaya memegang tangan Sawako dan menyuruh Sawako untuk berbicara dengan jelas. Akhirnya Sawako menceritakan semua yang telah terjadi.
Sawako pun mulai merasa tenang. Setelah itu, Sawako akan berusaha untuk berbicara dengan Yano dan Yoshida dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Keesokannya di sekolah, Sawako sedang berdiam duduk di dalam kamar mandi sambil memikirkan bagaimana dia harus berbicara kepada Yano dan Yoshida. Sawako pun bergumam sendirian di dalam kamar mandi. Tiba-tiba di luar kamar mandi datang sekumpulan murid dan mulai bergosip tentang Sawako. Sawako yang sedang di dalam kamar mandi pun langsung keluar dan mulai berbicara. Ketika Sawako mulai meluruskan tentang gosip tersebut, murid-murid itu pun malah menertawainya dan tidak mempercayai ucapannya Sawako. Ketika Sawako ingin menjelaskan kembali, dia malah didorong dan jatuh ke lantai. Murid-murid itu pun terlihat kesal dan marah pada Sawako dan bilang kalau Sawako lah yang menyebarkan gosip tentang Yano dan Yoshida. Sawako pun terkejut dan kebingungan. Di luar ruang kamar mandi, murid-murid mulai berkerumun di depan pintu toilet cewek. Ketika Kazehaya melihat kerumunan tersebut, kemudian dia bertanya apa yang sedang terjadi, dan temannya memberitahu kalau ada perkelahian antara Sawako dan murid cewek dari kelas A di dalam toilet. Kazehaya pun terlihat sangat kesal. Tiba-tiba dari belakang datang Yano dan Yoshida. Setelah mendengar apa yang terjadi, Yano dan Yoshida pun bergegas masuk ke dalam toilet cewek. Setibanya di dalam toilet, Yano dan Yoshida melihat Sawako yang sedang ditindas. Setelah mendengar semua penjelasan dari Sawako, Yano dan Yoshida datang melerai. Mereka kemudian membela Sawako dan mempercayai Sawako sepenuhnya. Yoshida menyuruh murid-murid itu untuk pergi dan jangan mengganggu Sawako lagi. Murid-murid itu pun sangat kesal dan kemudian keluar dari toilet. Sawako terlihat sangat senang karena semua kesalahpahaman sudah teratasi. Yano pun menghampiri Sawako dan memeluknya. Yoshida ikut menangis dan menjelaskan bahwa mereka sangat peduli kepada Sawako dan berkata kalau mereka dari dulu sudah menganggap Sawako sebagai teman. Mereka bertiga pun akhirnya berpelukan. Festival olahraga sebentar lagi dilaksanakan. Pin pun menunjuk Kazehaya sebagai perwakilan anggota komite di kelasnya. Pin berharap semua murid ikut berpartisipasi dan memenangkan perlombaan. Sepulang sekolah, Sawako berniat untuk berlatih sepak bola dan meminjam bola ke ruang guru, tetapi guru tersebut tidak meminjamkan bolanya. Sawako pun kemudian pergi menyiram tanaman. Di lain tempat, Kazehaya sedang melakukan pertemuan dengan anggota komite yang lainnya. Dia bertemu dengan teman SMP-nya yaitu Kurumi. Ketika Kazehaya sedang mengobrol, dia melihat keluar jendela dan terlihat Sawako yang sedang menyiram tanaman. Dia kemudian memperhatikan Sawako di balik jendela. Kurumi yang melihat hal itu terlihat sangat marah. Sepulang sekolah, ketika Sawako sedang menunggu Yano dan Yoshida untuk berlatih, tiba-tiba Kazehaya datang menghampirinya dan Sawako terkejut. Sawako hanya terdiam dan melihat Kazehaya. Mereka berdua terlihat sangat canggung. Ketika Kazehaya akan menyebutkan nama depannya Sawako, tiba-tiba Kurumi datang dan ingin berbicara dengan Sawako. Kurumi mengatakan kalau dia sekarang berteman dengan Sawako. Sawako pun terkejut dan terlihat sangat senang. Yano dan Yoshida melihat kejadian itu. Sepulang sekolah, Sawako dan Kurumi pulang bersama. Ketika di perjalanan, Sawako memanggil Kurumi dengan nama depannya Ume-chan. Tiba-tiba Kurumi marah dan tidak suka dipanggil dengan nama itu. Kurumi berbalik dan menyembunyikan wajah kesalnya itu. Kurumi memberitahu ada seseorang yang dia sukai dan menginginkan Sawako untuk membantunya. Kurumi pun memberitahukan kalau yang dia sukai adalah Kazehaya. Sawako pun terkejut. Dengan spontan Sawako kemudian mengatakan kalau sepertinya dia tidak bisa membantunya. Kurumi terlihat kecewa dan memohon Sawako untuk membantunya. Tetapi Sawako mengatakan kalau dari lubuk hatinya dia tidak bisa membantu dan mungkin kalau Kazehaya itu adalah orang yang spesial untuknya. Tiba-tiba wajah Kurumi pun berubah dan terlihat sangat marah kepada Sawako. Kurumi pun berkata hal-hal yang aneh dan memojokkan Sawako.
Hari festival olahraga telah dimulai. Pin pun menuliskan jadwal pertandingannya di papan. Pertandingan pertama yaitu tim sepak bola putri. Sawako bermain dengan semaksimal mungkin sampai 11 sepatunya terbang. Dan pada akhirnya kelas Sawako memenangkan pertandingan tersebut. Seusai pertandingan, Kajehaya memberi ucapan selamat kepada Sawako. Selanjutnya adalah pertandingan baseball yang dimainkan oleh tim cowok. Sawako dan yang lainnya memberi semangat kepada Kajehaya dan Ryu. Yano menyuruh Sawako untuk menyemangati tim baseball. Tidak lama kemudian, Kurumi datang dan memberikan sepatu miliknya Sawako. Sawako pun mengajak Kurumi untuk menonton pertandingan baseball. Sesampainya di lapangan, Kurumi berbicara dengan sifat aslinya kepada Sawako. Tetapi ketika orang-orang menyapa Kurumi, dia pun langsung berubah. Ketika Kajehaya dan teman-teman sedang berlatih, tiba-tiba ada bola yang melaju ke arah Sawako, dan sebelum bola tersebut mengenai dirinya, tepat saat itu Ryu langsung menangkapnya. Sawako pun terlihat kaget, begitupun Kajehaya. Kurumi pun mulai memprovokasi Sawako dan berkata kalau Ryu sudah menolongnya, dan menyuruh Sawako untuk lebih banyak berbicara dengan Ryu. Pertandingan pun dimulai. Di saat itu Sawako berkata kepada Kurumi bahwa dia ingin lebih tahu tentang Kajehaya dan perasaannya, dan juga Sawako akan mencoba untuk berbicara dengan Ryu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sawako, Kurumi pun pergi dan meninggalkan Sawako. Pertandingan telah usai dan dimenangkan oleh tim Kajehaya. Waktu di luar lapangan, Kajehaya bertanya kepada Ryu apakah dia menyukai Sawako. Seketika Ryu menjawab sambil tertawa bahwa dia suka Sawako sebagai teman biasa, bukan suka apa yang dipikirkan Kajehaya. Kajehaya pun langsung terdiam dan salah tingkah. Di lain tempat, Kurumi sedang merencanakan sesuatu antara Sawako dan Ryu. Kurumi menyimpan surat atas nama Sawako yang ditujukan kepada Ryu. Ketika Sawako telah selesai menonton bola voli cewek, dia kemudian berpamitan kepada Yano dan Yoshida untuk bertemu Ryu dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena sudah menolongnya pas waktu kejadian tadi. Di perjalanan, Sawako bertemu dengan Kurumi dan memberitahu kalau Ryu pergi ke arah ruang peralatan. Sawako pun berterima kasih dan bergegas pergi. Sawako berlari menuju ke ruang peralatan dan bertemu dengan Ryu yang sedang tertidur. Ryu terbangun dan menunjukkan catatan yang berisikan nama Sawako, tetapi Sawako tidak menghiraukannya dan langsung berbicara kepada Ryu. Dia mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya dan memberi minuman kepada Ryu. Setelah itu, mereka berdua pun saling terdiam. Di lain tempat, Kurumi yang sedang bersama Kajehaya membicarakan tentang Sawako. Dia berkata kalau Sawako tidak mau pacaran dengan Kajehaya, dan Kurumi juga mengatakan kalau Sawako tidak terlalu merhatikan Kajehaya pada waktu pertandingan dan bilang kalau Sawako cuma merhatikan Ryu. Tiba-tiba Kurumi menunjukkan Sawako yang sedang bersama Ryu, dan seketika Kajehaya pun terdiam dan terkejut. Cerita pun selesai. Ternyata belum. Kelanjutan cerita antara Kajehaya dan Sawako nanti dilanjut di part 2 ya. Itulah alur cerita anime yang berjudul Kimi ni Todoke Part 1. Terima kasih yang sudah menonton. See you and bye-bye.